Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan mengenai reaksi-reaksi senyawa elektrolit, yaitu pada reaksi yang ketiga, yaitu reaksi metatesis atau reaksi dekomposisi rangkap. Nah, ini bentuknya HX tambah BY akan menghasilkan HY ditambah dengan BX. Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya hanya tinggal tukar-tukar ya. Namanya dekomposisi, penyusunan ulang dua elektrolit rangkap maksudnya ya. Reaksi metatesis atau disebut juga reaksi dekomposisi rangkap adalah reaksi-reaksi kimia yang melibatkan pertukaran ganda dari dua senyawa elektrolit. Nah, kalau bentuknya seperti ini, C ditambah AB menghasilkan Ca ditambah AB, ini termasuk reaksi pendesakan atau pengusiran. Jadi jenis seperti ini adalah reaksi pertukaran tunggal. Jadi hanya satu yang ditukar. Jadi pada AB ini A-nya ditukar menjadi C. Jadi ini ya. Nah, contohnya 2AgCl ditambah dengan Cu menghasilkan 2Ag CuCl. Ini termasuk pertukaran tunggal. Sementara bentuk kedua AB ditambah CD menghasilkan AC tambah BD. Nah, ini tukar pasangan. Pasangan si A bertukar, pasangan si B bertukar, nah itu maksudnya, gitu ya, menghasilkan AC tambah BD. Nah, yang inilah disebut dengan reaksi pertukaran ganda, atau disebut juga dengan reaksi metatesis atau dekomposisi rangkap. Contoh, AgNO3 ditambah dengan NaCl menghasilkan AgCl ditambah dengan NaNO3. Ditukar pasangan di sini ya. Ag-nya yang awalnya pasangannya NO3, pasangannya setelahnya menjadi Cl. Demikian Na, pasangannya awalnya adalah Cl, setelah bereaksi bertukar pasangan menjadi NO3. Saling bertukar pasangan. Nah, jenis-jenis reaksi metatesis ini ada 3 macam. Yang pertama, garam 1 ditambah asam 1 menghasilkan garam 2 tambah asam 2. Jadi, secara umum, untuk reaksi metatesis ini adalah kombinasi dari dua senyawa elektrolit. Bukan, nah itu ya, yaitu elektrolit itu asam, basa, garam. Yang pertama, kombinasi pertama garam dengan asam. Lalu yang kedua, garam dengan basa. Lalu yang ketiga, yaitu garam dengan garam. Gitu ya. Garam asam, lalu garam dengan basa, lalu garam dengan garam. Dan dikombinasikan. Nah, syarat terjadinya reaksi pada reaksi metatesis ini yang pertama adalah di kanan dihasilkan zat yang berbentuk gas. Nah, jadi kalau secara eksperimen berarti dihasilkan gelembung. Nah, jadi kalau dihasilkan gelembung berarti terjadilah reaksinya, gitu ya. Lalu boleh juga di kanan nanti di bagian produk sama ya, di kanan akan dihasilkan zat yang dapat berurai jadi gas. Jadi setelah dihasilkan zat di kanan, nah, lalu berubah menjadi gas, gitu ya, berarti terurai menjadi gas. Kalau di atas langsung terbentuk gas, kalau di bawah ini misalkan cair dulu, tapi lama-kelamaan dia berubah menjadi gas. Nah, lalu yang ketiga, boleh juga supaya terjadinya reaksi metatesis itu, yaitu di kanan dihasilkan zat yang tidak larut, atau dengan kata lain mengendap. Jadi kalau fasenya nanti ditulis solid, tidak larut, atau mengendap, atau menghasilkan padatan seperti ini ya. Nah, jadi kata lain dari mengendap itu boleh nanti ada istilah keruh. Berarti kalau keruh itu berarti dihasilkan endapan. Nah, jadi untuk penentuan pasanya kita perlu mempelajari kriteria-kriteria atau zat-zat yang memiliki fase-fasenya masing-masing, yaitu senyawa yang berwujud gas. Yang pertama, senyawa yang berwujud gas. Untuk asam yaitu H2S. Masih ingat itu apa H2S? Asam sulfida. Namanya H2S. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan angin busuk. Nah, ada konotasi negatifnya ya. Bayangkan kalau angin busuk itu berwujud cair. Nah, jadi tidak mungkin ya. Nah, sangat jelek rasanya kalau H2S itu berwujud cair. Apalagi berwujud padat. Nah, namanya sudah berbeda. Jadi diharapkan kalau membuang H2S itu diharapkan berwujud gas aja ya. Nah, apalagi berpakaian lengkap. Kira-kira demikian.
Lalu kalau basa itu NH3. Jadi kalau dihasilkan NH3 di sebelah kanan, itu fasenya itu adalah gas. Ingat ya. Jadi kita menentukan fase sendiri nanti untuk zat-zat di sebelah kanan atau di produk. Sementara senyawa yang berurai jadi gas, untuk asam ada H2CO3, HNO2, H2SO3, dan H2S2O3. Jadi kalau dibentuk nanti asam-asam ini di sebelah kanan langsung diubah menjadi. Jadi kalau H2CO3 ini berubah menjadi H2O dan CO2. Kalau asam nitrit, HNO2 langsung terurai menjadi ini ya. H2O, NO tambah NO2. Nah, jadi kalau asam sulfit, H2O tambah SO2. Nah, ini kalau asam tiosulfat, S ditambah dengan SO2. Ya. Nah, jadi kalau ingat, kalau di kanan dibentuk asam-asam ini, langsung diuraikan aja menjadi ini ya. Nah, sementara basa yang berurai jadi gas, yaitu kalau di kanan NH4OH dihasilkan, langsung ubah aja bentuknya menjadi NH3 tambah H2O. NH3-nya yang berwujud gas. Demikian ya. Nah, untuk data kelarutan beberapa senyawa elektrolit dapat ditampilkan dalam tabel berikut. Jadi, senyawa-senyawa yang mengandung ion ini, misalnya saya buat satu contoh, kalau NO3 itu setiap senyawa yang mengandung NO3 negatif itu adalah mudah larut. Jadi kalau mudah larut itu fasenya nanti Ag. Gitu maksudnya ya. Nah, lalu misalkan ini saya ambil misalkan aja halida, yang nomor 4. Jadi senyawa-senyawa yang mengandung ion ini, ion F, Cl, Bri, itu adalah senyawa yang mudah larut. Tapi jangan jumpa dengan kation ini. Jadi misalnya dengan kation Ag, misalkan kan senyawanya nanti misalnya AgF, AgCl, AgBr, Agi. Nah, jadi kalau udah jumpa dengan ion ini, maka dia menjadi sukar larut. Nah, jadi kalau sukar larut, nanti fasenya jadi solid, artinya mengendap. Demikian maksudnya ya. Jadi kalau mudah larut itu fasenya Ag, jadi kalau sukar larut itu fasenya solid. Contoh yang lain, misalkan senyawa sulfida. Jadi setiap senyawa yang mengandung sulfida itu umumnya adalah sukar larut. Tapi ketika ion sulfida ini jumpa dengan Li, misalnya nanti jadi Li2S kan, jadi Li2S-nya itu adalah menjadi senyawa yang larut atau yang mudah larut. Nah, jadi kalau mudah larut fasenya adalah Ag. Jadi pengecualian ini adalah lawan dari umumnya ini ya. Nah, ini sebagai bentuk tambahan untuk semua asam. Jadi semua senyawa asam yang mengandung ion H positif itu adalah senyawa yang mudah larut. Kalau basa sudah ini ya. Asam itu mudah larut, kalau basa itu sukar larut. Kecuali ini. Berarti logam-logam atau senyawa basa kuat pada umumnya ini ya. Logam golongan 1, golongan 2. Nah, jadi ini boleh serta-merta dipelajari atau dilatih untuk menghafalnya. Oke, langsung ke contoh. Jadi saya buat langsung demikian. HCl ditambah dengan AgNO3 menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Jadi pada soal umumnya ini yang diketahui ya, reaktannya ini. Lalu pembentukan produknya ini kita buat sendiri. Nah, ini gak ada masalah lagi, tinggal tukar pasangan aja. Jadi kita hanya belajar cara membentuk fasenya aja, menentukan fase. AgCl, ini karena apa berfase solid? Ingat, ion Cl negatif tadi adalah yang mudah larut, tapi jangan jumpa Ag. Kalau jumpa Ag kan jadi sukar larut, berarti solid. Sementara HNO3 ini kenapa Ag? Karena ini senyawa asam. Ingat, senyawa asam itu adalah mudah larut, berarti dibuat Ag. Jadi untuk reaksi ion lengkapnya, dibuat demikian. Ini diionkan, ini jangan, karena solid. Ini diionkan. Jadi kita hilangkan ion penentunya H positif, lalu ada ion NO3 negatif. Maka diperoleh reaksi ion bersihnya adalah Cl negatif ditambah Ag positif menghasilkan AgCl. Nah, yang lain misalkan Na2SO3 tambah 2HBr. Nah, ini kalau kita ionkan nanti dihasilkan NaBr. Nah, ditambah dengan H2SO3 sebenarnya. Ingat, kalau H2SO3 kan langsung kita ionkan tadi, langsung kita uraikan karena termasuk senyawa yang mudah terurai atau disebut dengan senyawa hipotesis. Jadi H2SO3 itu kita uraikan menjadi ini tadi, SO2 tambah H2O. Jadi yang kita ionkan yang mana?
yang aki aja, ini kita ionkan, ini kita ionkan. Ini tidak usah karena solid. Ini juga tidak perlu. Nah, maka diperoleh reaksi ion lengkapnya. Kita coret ion penontonnya Br negatif, diperoleh RiB-nya demikian. Ya. Nah, contoh yang lain ini HgNO3. Nah, ini langsung untuk reaksi molekulnya aja. Ini solid. Nah, ini NaCl ditambah ini tadi H2CO3 sebenarnya ya. Kalau H positif dengan CO3 kan H2CO3. Jadi diuraikan karena H2CO3 itu asam yang mudah terurai atau asam hipotesis. Ini yang lain. Ini juga yang lain. Khusus yang terakhir ini KNO3 ditambah dengan MgCl2 ini tidak bereaksi karena apa? Kalau kita buat produknya kan ini jadi KCl ditambah dengan MgNO3 dua kali. Semuanya itu adalah senyawa yang mudah larut. Loh, kok bisa demikian? Jadi kalau aki di kanan, kalau kita buat nanti reaksi ion bersihnya kan tercorek semua. Jadi kalau tercorek semua, berarti tidak mungkin terjadi reaksi itu. Nah, masa semua jadi ion penonton? Nah, itu tidak mungkin. Itu alasannya ini, makanya tidak bereaksi. Boleh diuji coba nanti. Jadi dihasilkan nanti senyawanya kan, kita buat RiL-nya dan RiB-nya tercorek semua itu. Oke. Jadi harus ada yang mengendap, harus ada gas, nah gitu tadi, supaya tidak tercoret semua. Jadi itu sebagai pertanda atau bukti reaksi itu ada. Demikian ya. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Kita masuk ke latihan soal sebagaimana biasanya. Jadi yang perlu di sini adalah proses pembentukan produknya, lalu penentuan fasenya. Nah, usahakanlah dipahami ya. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.